Halo semuanya, perkenalkan saya Dominic Lovely Marvelyn Ardith dari kelas 10C absen 11. Dan hari ini saya akan membahas tentang keseimbangan pasar dan memberi contoh soal dengan cara mengerjakannya. Jadi pertama, apa itu keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan, atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Harga keseimbangan ini biasanya terjadi saat pembeli menurunkan harga dan penjual menaikkan harganya. Yang harus kita ingat adalah rumus dari keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS. Nah, sekarang kita akan langsung lanjut ke contoh soalnya. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 20 min 0,5P dan fungsi penawaran QS sama dengan 2P min 60. Jika pemerintah menerapkan pajak sebesar Rp5 per unit, maka tentukan A. Keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. B. Gambarkan kurva keseimbangan pasar. Kita bisa menyimpulkan bahwa QD sama dengan 20 min 0,5P, QS sama dengan 2P min 60, dan pajaknya 5. Dengan rumus QD sama dengan QS, kita masukkan QD dan QS-nya, jadi 20 min 0,5P sama dengan 2P min 60. Lalu kita pindahkan tempatnya sesuai dengan variabelnya, 20 tambah 60 sama dengan 2P ditambah 0,5P. Hasilnya menjadi 80 sama dengan 2,5P, P sama dengan 80 dibagi 2,5 yaitu 32. Kita sudah tahu bahwa P-nya 32, jadi kita bisa gunakan Q, karena QS-nya tadi 2P min 60, kita bisa kalikan P-nya yaitu 32 dengan 2, yaitu 64 dikurangi dengan 60, sehingga kita bisa tahu bahwa Q-nya adalah 4. Sehingga KP sebelum pajaknya adalah 4,32. Lalu yang setelah pajak, rumusnya adalah QD sama dengan QS aksen. QD sama dengan A dalam kurung P dikurangi T ditambah atau dikurang B. 20 dikurangi 0,5P sama dengan 2 dalam kurung P min 5 min 60. Sehingga hasilnya jadi 20 min 0,5P sama dengan 2P min 10 min 60 atau menjadi 2P min 70. Lalu kita pindah ruas, jadi 20 tambah 10 tambah 60 atau bisa disimpulkan menjadi 20 tambah 70 sama dengan 2P ditambah 0,5P. Itu sama dengannya seharusnya tambah, salah ketik. Lalu 20 tambah 10 tambah 60 adalah 90 sama dengan 2,5P. Sehingga P aksennya adalah 36. Karena kita sudah tahu bahwa P aksennya 36, kita masukkan rumus QS aksennya, yaitu Q sama dengan 2P min 70. Seperti yang di atas tadi, 2P sehingga 2 dikali P, yaitu 2 dikali 36, 72 min 70, sehingga Q aksennya adalah 2. Sehingga KP aksen atau keseimbangan pasar setelah pajak adalah 2,36. Sekarang kita akan menggambar grafiknya. Nah, setelah dihitung sebelum pajaknya, kita menghitung dengan cara menggunakan titik 0,0, sehingga QD sama dengan 20 min 0,5P. Jika Q-nya 0, maka P-nya adalah 40. Kebalikannya, jika P-nya 0, QD-nya adalah 20. Sehingga kita mendapatkan 0,40 dan 20,0. Lalu untuk yang QS, 2P min 60. Jika Q-nya 0, maka P-nya 30, dan jika P-nya 0, maka Q-nya min 60. Sehingga kita mendapatkan titik 0,30 dan min 60,0. Lalu kita juga memiliki P sama dengan 32 dan Q sama dengan 4. Jadi kita tulis di grafiknya seperti di sini. Lalu kita akan tarik garis sesuai dengan pasangannya. Nah, ini setelah ditarik garis, yang merah adalah garis 40 dengan 20, yaitu garis QD, sedangkan garis birunya adalah garis QS. Garis titik-titiknya adalah P sama dengan 32 dan Q sama dengan 4, yaitu titik pertemuan KP-nya. Kita gambar yang setelah pajak. Nah, kita juga hitung dengan cara yang sama seperti mencari sebelum pajaknya. Hasilnya kita menemukan
PD sama dengan 40, QT sama dengan 20, sehingga kita mendapatkan 0,40 dan 20,0. Lalu PS-nya 35, QS-nya min 70, sehingga kita mendapatkan 0,35 dan min 70,0. Lalu kita tarik garis, kita tulis angkanya dulu di tempatnya, ini min 70 dan 35-nya sudah digambar, lalu ditarik garis, dan yang di sini adalah yang garis warna hijau. Sedangkan QD-nya masih sama 40 dan 20, sehingga masih menggunakan yang warna merah. Lalu titik pink-nya di sini adalah Embroimbrum adalah titik temu KP yang baru. Karena titik temunya adalah 2,36. Di sini titik warna pinknya juga berada di situ. Untuk lebih jelasnya, ini yang sudah di zoom in, kita bisa lihat bahwa titiknya yang warna pink adalah titik KP setelah pajak, sedangkan yang titik-titik warna hitam adalah sebelum pajak. Lalu garis warna biru dan hijau adalah penawaran, dan yang warna merah adalah permintaan. Saya tidak tahu cara menjelaskannya dengan jelas, jadi semoga Anda paham. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan sedikit mungkin dalam perkataan maupun di jawaban saya. Jadi jangan dikurangi nilainya terlalu banyak ya Pak, karena saya juga agak bingung. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.